Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia, Analisis Pekerjaan dan Penempatan Pegawai terhadap Kinerja Pegawai pada Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Papua. Saya akan memperkenalkan anggota pada kelompok kami. Yang pertama itu saya, Desi Latasna Wungulan. Kedua itu sahabat kami, Indah Permatasari. Selanjutnya itu sahabat kami juga, Muhammad Sapriel. Dan yang terakhir itu biasa dipanggil Kak Mahmudin. Pertama, saya akan menjelaskan alasan kami kenapa mengambil judul makalah ini. Karena dengan seiringnya perkembangan zaman, semua organisasi dituntut untuk dapat bersaing memberikan pelayanan yang maksimal, tidak terkecuali organisasi pemerintah. Sebab itulah kami mengangkat judul permasalahan ini agar kita semua tahu bagaimana perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, dan penempatan pegawai agar organisasi dapat bersaing dan mencapai tujuannya. Latar belakang dari makalah ini yaitu karena setiap organisasi atau instansi dalam menjalankan programnya selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Dan salah satu faktor penyebab tujuan itu tercapai bisa dilihat dari perencanaan sumber daya manusianya itu sendiri, dengan mengidentifikasi dan mengukur kinerja para pegawainya. Karena kinerja pegawai sangat mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Oleh itu, organisasi haruslah mengetahui kelemahan dan kelebihan para pegawainya. Oke, itulah alasan dan latar belakang yang saya jelaskan. Selanjutnya akan diteruskan oleh sahabat kami, Indah Permatasari. Kepada Indah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh saudari Desi, yaitu mengenai latar belakang diangkatnya proposal, yang mana telah dijelaskan bahwa kinerja pegawai sangatlah mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya oleh karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain adalah perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, serta penempatan pegawai. Selanjutnya, nama perusahaan yang kami teliti ini adalah Biro Pengembangan Provinsi Jayapura, Papua, yang berada di Jalan Soa Siudok 2 Bawah, Jayapura. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami Mahmudin. Kepada saudara kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmudin dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan meneruskan materi masalah yang dihadapi perusahaan ini sehingga kelompok kami tertarik untuk mengangkat proposal, yaitu pembangunan yang ada di Provinsi Papua yang masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Papua. Dan untuk meningkatkan sumber daya manusia Papua, maka dari itu dibentuk Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Papua Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008, dan sejalan dengan perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 menjadi Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua, Setda Provinsi Papua. Kemudian teori-teori yang kami jadikan pedoman referensi untuk menjawab persoalan perusahaan yaitu 1. Teori dari Dessler tahun 2011 yang menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian.
2. Teori dari Wirawan tahun 2009, yaitu kinerja merupakan keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. 3. Teori dari Supriyono tahun 2000 menyatakan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. 4. Teori dari Nawawi tahun 2011 mendefinisikan analisis pekerjaan adalah proses menghimpun informasi mengenai setiap jabatan atau pekerjaan yang berguna untuk mewujudkan tujuan bisnis sebuah perusahaan. 5. Teori dari Fatoni tahun 2006 yang mengartikan penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali karyawan pada pekerjaan atau jabatan yang baru. Menurut Fatoni, prinsip pokok dalam penempatan pegawai adalah menempatkan orang yang tepat pada tempatnya yang tepat. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Saudari Indah, Desi, dan Saudara Mahmudin atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Saprial akan meneruskan apa yang telah disampaikan oleh saudari dan saudara. Untuk teman-teman semuanya, metode yang kami gunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut yaitu dengan metode analisa. Metode analisa yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, dilengkapi pengujian hipotesis secara parsial dengan uji T dan secara serentak dengan uji F. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertama, perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerja dan penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai pada Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jayapura, Papua. Kedua, perencanaan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai pada Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jayapura, Papua. Ketiga, analisis pekerja terhadap kinerja pegawai pada Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jayapura, Papua. Yang terakhir, penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai pada Biro Pengembangan Sumber Daya Provinsi Jayapura, Papua. Baiklah, itulah materi presentasi yang kami sampaikan. Di sini kami membuka pertanyaan. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weninzila dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, dari makalah yang kalian buat, apa dampak negatif terkait kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Weni atas pertanyaannya. Di sini saya Muhammad Saprial izin menjawab pertanyaan dari Saudari Weni dari kelompok 3. Dampak negatif terkait kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yaitu 1. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi dikarenakan usaha yang ada terhambatnya kesediaan sumber daya manusia. Kedua, banyaknya pengangguran disebabkan pekerja berkualitas rendah kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ketiga, meningkatnya kemiskinan dikarenakan banyak pengangguran dan gaji yang didapat pekerja berkualitas rendah juga kecil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menambahkan penjelasan dari Muhammad Saprial untuk menjawab pertanyaan dari saudari Weni Yunzila kelompok 3. Maksud dari dampak negatif terkait kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi tersebut yaitu 1. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena kekurangan sumber daya yang terampil dan handal. Maka kegiatan ekonomi hanya terbatas pada usaha yang tidak memerlukan tenaga kerja terdidik dan terlatih. Misalnya, bila suatu daerah kekurangan tenaga operator pabrik, maka hanya ada peluang usaha seperti pertanian dan perkebunan. Yang kedua, banyaknya pengangguran, yaitu karena sebab terbatasnya peluang kerja, maka wilayah kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. 3. Meningkatnya kemiskinan, dikarenakan juga pengangguran tinggi yang pada gilirannya juga meningkatkan kemiskinan, sebab berkurangnya pendapatan masyarakat. Selain itu juga, dengan sumber daya manusia yang berkualitas rendah, jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan juga jenis yang berpenghasilan kecil. Terima kasih untuk saudari Weni Yunzila atas pertanyaannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Pujana Marisa dari kelompok 5 izin bertanya kepada kelompok 1. Dari paparan video yang dibuat mengenai tujuan SDM adalah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada di perusahaan. Salah satu manfaatnya yakni meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. Pertanyaannya, tolong saudara jelaskan bagaimana cara suatu perusahaan meningkatkan produktivitas kinerja karyawan dan berikan contohnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dea Puja karena telah bertanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dea Puja, yaitu pertama, perusahaan memberikan fasilitas yang mendukung untuk karyawan agar menambah semangat karyawan dalam bekerja. Kedua, memberikan atau menyesuaikan bakat serta kemampuan karyawan pada bidang kerjanya dengan tepat. Ketiga, dengan mengadakan training agar dapat mengetahui kemampuan para karyawan. Keempat, memberikan insentif dianggap salah satu motivasi paling efektif dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Ini tidak harus berupa kenaikan gaji, karena ada berbagai jenis insentif menarik lainnya yang dapat ditawarkan. Misalnya saja, Anda dapat memberikan kupon makan siang gratis kepada mereka yang menjalankan pekerjaannya dengan baik, kupon taksi gratis, atau hari libur tambahan untuk mereka yang bersedia bekerja lembur, program kesehatan untuk mengurangi jumlah hari sakit atau biaya asuransi kesehatan, dan lainnya. Terima kasih. Itulah jawaban dari pertanyaan saudari Dea Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saprial dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari saudara guru Muhammad dari kelompok 2 yang bertanya bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian tentang perbedaan gaji atau upah karyawan di bawah upah standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kemampuan suatu perusahaan hanya mampu untuk memberikan upah yang mereka tentukan. Menurut pendapat saya tetap akan bersyukur dari ketentuan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan tersebut, dan saya sangat berterima kasih bisa tetap bergabung dan ikut serta membangun perusahaan tersebut. Saya akan berdoa supaya perusahaan tersebut kedepannya bisa memberi gaji atau upah karyawan-karyawannya dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Hendarto dari kelompok 2
ingin bertanya kepada kelompok 1. Baik, sesuai dengan makalah pada halaman 10 tentang motivasi kerja, yaitu poin 6, tata usaha sistem pengajian dan upah STM. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian tentang perbedaan gaji atau upah karyawan di bawah upah standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kemampuan suatu perusahaan hanya mampu untuk memberikan upah yang mereka tentukan, artian di bawah UMR atau UMK. Demikian yang saya pertanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saprial dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari saudara guru dari kelompok 2 yang bertanya bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian tentang perbedaan gaji atau upah karyawan di bawah upah standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kemampuan suatu perusahaan hanya mampu untuk memberikan upah yang mereka tentukan. Menurut pendapat saya tetap akan bersyukur dari ketentuan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan tersebut, dan saya sangat berterima kasih bisa tetap bergabung dan ikut serta membangun perusahaan tersebut. Saya akan berdoa supaya perusahaan tersebut kedepannya bisa memberi gaji atau upah karyawan-karyawannya dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisno dari kelompok 5 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Yang pertanyaannya adalah, sesuai dengan makalah halaman 10 tentang motivasi kerja, tata usaha sistem penggajian dan upah SDM, bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian tentang perbedaan gaji upah karyawan di bawah upah standar yang ditetapkan pemerintah, sedangkan kemampuan suatu perusahaan hanya untuk memberikan upah yang mereka tentukan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Penetapan upah minimum dilakukan supaya terjadi keseimbangan antara pelaku usaha dan juga pekerjaannya, dan juga supaya pekerjaan mendapatkan upah yang layak. Perubahan upah minimum tergantung dari pendapatan daerah tersebut. Upah minimum bisa saja meningkat karena ekonomi di daerah itu meningkat. Jalannya pengusaha harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Jelas kenaikan upah juga dipengaruhi oleh produktivitas pekerjaannya. Mungkin bisa dalam bentuk kenaikan jabatan yang berimbas pada upahnya juga meningkat. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Saprial yang telah menjawab pertanyaan saya. Kepada moderator, saya rasa cukup dan saya puas. Terima kasih. Kesimpulan yang kami peroleh dari penelitian ini adalah perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerja pada penempatan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jayapura, Papua. Kedua, perencanaan sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Biro Pengembangan Sumber Daya Provinsi Jayapura, Papua. Ketiga, analisis pekerjaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua. Keempat, penempatan kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Biro Pengembangan dan Sumber Daya Provinsi Jayapura, Papua. Kelima, variabel yang berpengaruh dominan adalah analisis pekerja. Saran yang kami peroleh dari materi yang kami sampaikan ini: 1. Meningkatkan perencanaan sumber daya manusia dan analisis pekerjaan memiliki pengaruh positif yang signifikan serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kinerja karyawan pada Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jayapura, Papua. Maka pihak
Biro Pengembangan Sumber Daya Provinsi Jayapura, Papua harus memperhatikan faktor perencanaan sumber daya manusia dan analisis pekerja. Kedua, hasil penelitian dapat digunakan untuk membangun ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia, khusus untuk perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, penempatan kerja, dan kinerja karyawan. Sedangkan ketiga, dalam penelitian ini yang diteliti hanya terbatas pada pengaruh perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, dan penempatan kerja terhadap kinerja karyawan. Sedangkan faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang belum diungkap berapa besar pengaruhnya. Sekian, terima kasih atas perhatian saudara-saudari semuanya. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.